Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alja Dwi Naroga dengan NIM H1A1200079. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang upaya pencegahan korupsi melalui peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, studi kasus pada Desa Pematang Jering, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Nah, video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Korupsi Pemerintahan dengan dosen pengampu Bapak Alfa Beryansyah, SIP MIP. Baik saja, tidak akan berlama-lama, kita akan memasuki pembahasan yang pertama. Nah, pertama-tama ada baiknya kita eh, mengenali dulu apa itu transparansi dan bagaimana transparansi di dalam pengelolaan dana desa. Sebelum itu, saya akan menjelaskan bahwa transparansi di dalam pengelolaan dana desa ini sangat penting dalam pelaksanaannya, sebagaimana anggaran dan dana desa tersebut dipergunakan untuk pembangunan dan serta pemberdayaan masyarakat yang ada di desa. Penelitian kami kali ini eh, dilakukan mengenai pengelolaan dana desa di Desa Pematang Jering, Provinsi Jambi, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, di mana penelitian ini memiliki menitik beratkan pada hasil serta diperoleh dari observasi, wawancara, serta informasi yang didapat dari aparatur Desa Pematang Jering mengenai pengelolaan dana yang ada di desanya. Nah, transparansi ini merupakan sebuah prinsip penting yang wajib dimiliki oleh seluruh lembaga di dalam pemerintahan. Sebab keterbukaan atas laporan yang diberikan oleh lembaga merupakan hasil dari kinerja yang diberikan selama periode yang telah ditentukan. Menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum di mana mereka memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat tersebut. Nah, hak asal mereka juga memiliki hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip transparansi tersendiri atau keterbukaan merupakan suatu tindakan yang berhubungan dengan etika atau sikap dalam pengambilan keputusan. Transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa atau ADD yang diberikan oleh aparatur atau pejabat desa yang dapat memberikan pengaruh yang baik bagi masyarakatnya. Nah, penelitian kami kali ini eh, mengambil desa Pematang Jering, di mana desa Pematang Jering ini merupakan desa yang terletak di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, eh, Provinsi Jambi. eh, Tugas pokok dan fungsi dari desa yang sangat strategis sebagai bentuk dari pemerintahan terkecil di Indonesia, yakni memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat yang ada di dalam wilayahnya tersebut. Pemerintahan desa Pematang Jering dipimpin oleh seorang kepala desa, sekretaris desa, eh, dua staf, tiga kasih, tiga kaur, dan tiga kepala dusun atau kadus. Nah, di sini akan saya paparkan terlebih dahulu data transparansi anggaran APBDes dari Desa Pematang Jaring pada tahun 2022. Ini kami ambil dari website aktif, website resmi dari Desa Pematang Jaring itu sendiri. Dari pendapatan anggaran dana desa tersebut sebesar 1.374.311.900 rupiah. Dalam realisasinya sebanyak 194.850.041 rupiah. Nah, eh, di sini dapat kita lihat bahwa Desa Pematang Jering ini eh, termasuk transparansi di dalam keterbukaan pengelolaan dana desanya. Eh, Data ini kami ambil sebelum melakukan penelitian langsung ke desanya. Kemudian
kami melakukan penelitian ke desa tersebut untuk memastikan apakah di desa tersebut memang benar-benar transparan dalam pengelolaan dana desa dan pembangunan di desa tersebut. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang konsep dari transparansi. Nah, transparansi ini adalah suatu keterbukaan pemerintahan atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi informasi, terutama informasi keuangan atau fiskal, harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami. Proses penganggaran yang terbuka dan jaminan integritas dari pihak independen mengenai perakiraan fiskal, informasi, dan penjabarannya. Indikator transparansi terdiri dari kerangka kerja hukum, adanya akses bagi masyarakat terhadap transparansi penganggaran, adanya audit independen dan efektif, kemudian adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan penganggaran. Nah, ini nanti akan ada di pembahasan tentang transparansi dari Desa Pematang Jering yang eh, telah kami lakukan penelitian. Nah, kita masuk kepada hmm, pembahasan yang pertama mengenai pengelolaan alokasi dana desa. Alokasi dana desa yang mengelolanya adalah suatu tim yang dibentuk oleh pemerintah desa dengan surat ketetapan kepala desa. Nah, nantinya tim ini disebut dengan tim pelaksana kegiatan ADD. Tim pengelola ADD terdiri dari kepala desa sebagai ketuanya, sekretaris desa sebagai penanggung jawab operasional kegiatan, kemudian ada anggota yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh organisasi, dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhannya. Bagian dari ADD yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar-besarnya 30% dan 70% digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Nah, eh, terdapat 5 tahapan dalam proses alokasi dana desa. Yang pertama ada perencanaan, kemudian ada pelaksanaan, ada penatausahaan, ada pelaporan, dan pertanggungjawaban. Nah, kita akan bahas satu persatu mengenai proses alokasi dana desa ini. Di dalam tahap perencanaan, pemerintahan desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu kepada perencanaan pembangunan. Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa, pemerintahan desa wajib menyelenggarakan musyawarah, eh, yaitu musyawarah pembangunan desa, di mana itu untuk menetapkan prioritas, program kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa, swadaya masyarakat desa, dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, kabupaten atau kota. Prioritas program kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa meliputi peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia, kemudian pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif, kemudian pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi, eh, dan yang terakhir adalah peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa. Kemudian tahapan yang kedua adalah tahapan pelaksanaan. Tahapan pelaksanaan ini di mana kegiatan ditetapkan dalam pengelolaan alokasi dana desa sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksanaan desa. Selanjutnya, untuk mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan eh, fisik, alokasi dana desa ini wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Semua penerimaan dan pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintahan desa. Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dengan peraturan bupati atau wali kota dan disahkan oleh kepala desa. Kemudian tahapan yang ketiga adalah tahapan penatausahaan. Tahapan ini eh, dilakukan oleh bendahara desa. Dengan cara bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran, serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara desa mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban, disampaikan setiap bulan kepada kepala desa, dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Eh, Penatausahaan, penerimaan, dan pengeluaran menggunakan buku kas umum. Buku kas umum digunakan untuk mencatat semua aktivitas yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran kas, baik yang terjadi secara tunai maupun kredit. Kemudian buku kas pembantu pajak digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak. Kemudian ada buku bank. Buku bank ini digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank. Kemudian eh, tahapan yang keempat adalah tahapan pelaporan, di mana kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati atau wali kota berupa laporan semester pertama. Laporan semester pertama ini merupakan laporan realisasi APBDes, laporan realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli saat tahun berjalan. Kemudian ada laporan semester akhir. Laporan semester akhir tahun ini disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari pada tahun berikutnya. Kemudian tahapan yang terakhir ada tahap pertanggungjawaban. Tahap pertanggungjawaban penggunaan alokasi dana desa terintegrasi dalam pertanggungjawaban APBDes adalah penanggung jawab utama. Semua penggunaan dana alokasi dana desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara formil maupun material. Dan surat pertanggungjawaban disimpan oleh desa sebagai objek pemeriksaan yang salinannya dikirim ke kecamatan. Kemudian di sini ada pengelolaan keuangan desa dari aspek perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Nah, paradigma lama pembangunan adalah eh, pedesaan pada masa sebelum era otonomi, di mana melaksanaan program-program pemerintahan yang datang dari atas. Jadi program pembangunan desa lebih banyak dalam bentuk proyek dari atas dan eh, kurang memperhatikan aspek partisipasi dalam masyarakatnya. Sebagian besar kebijakan masyarakat bersifat top down eh, dengan dominasi pemerintahan sebagai pejabat tertinggi. Akibatnya banyak terjadi pembangunan yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. Nah, seiring dengan berkembangnya zaman, pemerintahan Indonesia memberikan suatu kebijakan otonomi daerah bahkan sampai ke tingkat desa agar pemerintahan desa dan daerah dapat mengurus sendiri kebutuhan masyarakatnya, mulai dari pembangunan sampai dengan pemberdayaan masyarakatnya, sehingga sasaran yang pembangunan desa dapat terrealisasikan dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sebagai kebutuhan dari masyarakatnya. Nah, di PowerPoint ini saya sajikan beberapa sasaran pembangunan dari pemerintahan Desa Pematang Jaring pada tahun 2023. Yang pertama ada eh, perkembangan eh, pembangunan infrastruktur pedesaan. Nah, pembangunan infrastruktur ini diharapkan mampu untuk mendukung prioritas pembangunan lainnya, seperti pembangunan ekonomi, ekonomi kerakyatan, eh,
dan program-program lainnya seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia. Program pembangunan infrastruktur pada dasarnya merupakan pembangunan sarana dan prasarana yang mampu memberikan pelayanan guna mendukung kegiatan ekonomi produktif, pelayanan sosial, kegiatan sosial kemasyarakatan, dan meningkatkan aksesibilitas untuk menciptakan keterkaitan ekonomi antar wilayah. Nah, pembangunan infrastruktur yang sedang dikerjakan oleh pemerintah Desa Pematang Jering saat ini yang pertama adalah pembangunan jalan-jalan di pedesaan. Nah, pada saat kami melakukan penelitian, di sana kami melihat bahwa kepala desanya turun langsung dan mengajak masyarakat untuk membangun sendiri jalan-jalan yang ada di desa mereka. Ini merupakan suatu bentuk transparansi dari pemerintahan desa tersebut untuk mengajak masyarakat secara langsung untuk turun dan melihat bagaimana pelaksanaan pemerintahan desa dalam pembangunan di dalam desa mereka. Kemudian eh, pemerintahan Desa Pematang Jering merencanakan untuk pembuatan sumur dan turap nantinya. Kemudian mereka akan melakukan pembangunan prasarana, prasarana pemerintahan desa lain yang nantinya akan mendukung kegiatan-kegiatan mereka. Kemudian eh, yang kedua, ada pengembangan sumber daya manusia yang handal. Nah, sumber daya manusia yang handal di sini maksudnya adalah sumber daya manusia yang memegang peranan penting dalam proses pembangunan desa. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia, akan semakin mendorong kemajuan suatu desa. Ini dimaksudkan untuk masyarakat-masyarakat yang nantinya meneruskan kegiatan atau ikut serta dalam kegiatan pembangunan di desa tersebut. Eh, Program-program yang sedang dikembangkan oleh pemerintahan Desa Pematang Jering adalah program pengembangan pendidikan, program peningkatan pelayanan kesehatan, pembinaan generasi muda, kemudian ada peningkatan kualitas dan kuantitas dalam pelayanan di dalam masyarakatnya. Kemudian eh, saya akan membahas bentuk transparansi pemerintahan desa serta pengaruhnya terhadap pencegahan korupsi di desa Pematang Jering ini. Nah, tentunya informasi yang memadai akan menjadi salah satu aspek penting dalam meningkatkan pembangunan desa. Untuk itu, pemerintahan desa harus berperan aktif eh, dalam menjamin keterbukaan informasi terkait dana desa kepada masyarakat. Nantinya informasi yang diberikan ini merupakan informasi yang aktual dan akurat, bukan informasi yang fiktif, demi eh, untuk menggugurkan tanggung jawab pemerintahan desa. Dengan adanya informasi yang memadai, masyarakat desa Pematang Jering dapat mengawasi setiap kegiatan pembangunan desa yang telah direncanakan bersama yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah desa atau RPJM desa dan rencana kerja pembangunan desa atau RKP desa. Nah, keterbukaan informasi ini menjadi kewajiban pemerintahan desa Pematang Jering sebagai tanggung jawab atas pengelolaan pemerintahan desa, khususnya penggunaan dana desa. Kewajiban untuk menjalankan keterbukaan informasi ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik atau Undang-Undang KIP dan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelayanan Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Kementerian Desa, Pengembangan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Nah, pengetahuan masyarakat tentang desa menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pemerintahan desa dalam menerapkan prinsip transparansi ini. Pada dasarnya, seluruh kegiatan pemerintahan desa yang berhubungan dengan dana desa dapat diketahui oleh seluruh masyarakat desa. Terciptanya suatu pemerintahan yang baik khususnya pada
pemerintahan desa perlu memperhatikan tingkat kepercayaan masyarakat agar dapat menjalani roda organisasi secara efektif. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa dalam mengelola dana desa mampu memberikan peluang kepada pemerintah dalam menjalankan pemerintahan. Nah, pemerintahan desa Pemetang Jering eh, memberikan suatu bentuk pemahaman, eh, bentuk penyampaian informasi melalui rapat-rapat bersama kepala dusun dan tokoh masyarakat setempat, dan juga dilakukan dalam bentuk penyampaian informasi melalui papan pengumuman yang ada di kantor desa tentang rancangan program kegiatan desa beserta anggaran yang eh, dialokasikan untuk kegiatan serta tersedia di website desa terkait dengan pelaporan anggaran desa. Nah, ini merupakan salah satu poin plus dari Desa Pematang Jering ini, karena melihat eh, dari desa-desa yang lain, mereka mempunyai website, tapi mereka tidak menggunakan website itu eh, sebagai satu bentuk atau wadah untuk melakukan pelaporan dalam transparansi pengelolaan dana desa. Tetapi di website Desa Pematang Jering ini aktif dan mereka eh, memberikan atau membagikan data-data tentang pembangunan desa mereka dan pengalokasian dana desa mereka secara real di website mereka tersebut. Nah, pemerintahan desa Pematang Jering ini juga telah berupaya dalam mewujudkan prinsip transparansi eh, dengan cara mm, dalam bentuk partisipasi masyarakat, di mana hal ini nampak dari adanya partisipasi masyarakat yang terlibat pada kegiatan musyawarah yang membahas perancangan program kegiatan pembangunan desa, serta keterlibatan pada tahap pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan pemerintahan desa dapat diindikasikan pula bahwa pemerintahan desa cukup berhasil untuk mengayomi dan mengikutsertakan masyarakat dalam hal ini sebagai bentuk partisipatif yang dilakukan oleh pemerintahan desa di dalam menjalankan tugas pemerintahannya. Eh, Pemerintahan desa Pematang Jering ini dapat dibilang memiliki kemampuan yang baik dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa, dan hal tersebut merupakan suatu kemajuan dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal tersebut juga mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan setiap program desa yang telah direncanakan. Nah, dengan adanya upaya pemerintah yang memfokuskan pada keterbukaan informasi, termasuk dalam transparansi penggunaan dana desa, pemerintahan memberikan peluang kepada masyarakat untuk lebih memahami dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tentunya, hal itu bertujuan agar masyarakatnya dapat memberikan suatu kepercayaan. Kemudian, dapat kita lihat dengan adanya keterbukaan informasi dari pemerintahan desa kepada masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Pematang Jering dapat dipantau secara baik oleh masyarakatnya, dan masyarakat ikut serta dengan baik di dalam tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan, menjadikan tindak korupsi ini dapat dicegah. Pemerintahan desa memberikan ruang yang sebesar-besarnya kepada masyarakat untuk ikut langsung di dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Pematang Jering. Nah, kita simpulkan berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukan dan telah kami paparkan, maka dapat disimpulkan bahwa transparansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Pematang Jering ini dapat dikatakan baik melihat dari fokus transparansi pemerintahan desa dalam menyediakan informasi yang memadai untuk masyarakatnya, pengetahuan masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan, serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Sehingga secara keseluruhan transparansi yang dilakukan oleh pemerintahan desa Pematang Jering sudah berjalan cukup baik. Dengan adanya keterbukaan informasi dari pemerintahan desa ini, pemerintah Desa Muatan Jering terhadap pengelolaan dana desa merupakan suatu upaya dari pemerintahan desa untuk
melakukan suatu bentuk pencegahan terjadinya korupsi. Nah, itu tadi yang dapat saya sampaikan mengenai eh, upaya pencegahan korupsi melalui peningkatan transparansi di dalam pengelolaan dana desa. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Eh, Semoga informasi tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.